Ini adalah berita yang sangat memalukan, dan lagi-lagi itu terjadi di kota Medan. Kenapa sih akhir-akhir ini tuh kota Medan seperti kotanya intoleran gitu? Nggak bisa menghargai perbedaan yang ada. Padahal selama ini kita itu selalu hidup berdampingan dalam keadaan damai, walaupun ada yang namanya perbedaan. Tapi kelompok-kelompok seperti ini, itu selalu mengatasnamakan agama. Ngerasa bahwasannya agamanya itu terganggu dengan agama yang lain gitu. Lagian wali kota kita ini kurang tegas. Seharusnya kelompok-kelompok seperti ini itu diberantas, bila perlu dipenjarakan. Karena selalu merusak ataupun mengganggu yang namanya kerukunan beragama. Ya kan? Hari ini kita dari Majelis Umat Kristen Indonesia mendampingi Gereja GPT Kristus Jawaban untuk melakukan rapat koordinasi di Kesbangpol Kota Medan bersama dengan jajaran pemerintah Kota Medan, ada dari Kemenak, ada dari Kesbangpol, FKUG, Lurah, Camat, kemudian dari aparat keamanan untuk membicarakan tentang izin dari Gereja GPT yang sudah 9 tahun belum selesai sampai pada hari ini. Tapi puji Tuhan telah dicapai beberapa kesepakatan di mana kita harus mengawal secara bersama-sama sehingga hak beribadah dari jemaat Gereja GPT itu tidak diberangus oleh siapapun yang merasa punya hak di Republik ini, karena pada dasarnya kita setara, kita sama, kita memiliki hak yang sama di negara kita. Ada berapa poin yang sudah disepakati? Ya, mungkin ada, kalau kita kerucutkan ada 2 poin, artinya yang pertama mereka akan melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk bisa menilai dan menimbang mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, yang dilakukan adalah mereka akan mengambil keputusan dengan memberikan izin kepada Gereja GPT sesuai dengan penilaian yang telah mereka lakukan tadi. Selanjutnya, apa lagi Bang? Hasil dialog atau rapat tadi? Ya, intinya kami meminta jaminan kepada pemerintah agar pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap izin Gereja GPT dan mereka mengabulkannya dengan catatan harus sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku. Dan kemudian kami juga tentu mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pemko Medan. Kami ingin keberagaman di Kota Medan ini tetap terjaga, sehingga kita menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk kondusif dan saling menghargai, menghormati hak beribadah sesama warga negara. Berapa lama itu bisa diselesaikan semua? Ya, tentu kita meminta karena ini adalah satu persoalan yang sudah berlangsung sangat lama, ada fokus ataupun atensi yang harus diberikan sehingga lebih cepat dari pekerjaan yang dilakukan selama ini yang mungkin memerlukan waktu beberapa bulan. Tentu kita mengharapkan lebih cepat dari itu, bisa 2 atau 3 bulan. Tentu kami mengharapkan pemerintah dapat menepati janjinya, karena pada dasarnya sudah dicapai beberapa kata sepakat, dan kami meminta kepada seluruh masyarakat Kota Medan untuk kita sama-sama juga mengawal persoalan ini, sehingga mendapatkan sebuah kepastian hukum bagi Gereja GPT, yaitu izin di mana menaungi hak mereka untuk beribadah. Ya, tahun 2017 juga, Pak. Pada tahun 2020, ya, tahun kemudian, dia menawarkan lahan yang berdampingan langsung dengan tanah kami sebagai jalan masuk dari lahan kami dengan harga yang sangat fantastis. Dan mereka berkata bahwa dengan lahan ini kalian akan dapat jalan masuk. Nggak usah mengganggu keluarga Itongan. Ini yang berkeluarga, karena di sini dari Budalia adalah anak perempuan dari Awaris. Akhirnya kami membeli. Dan tahun 2020 itu kami mengurus semua surat-surat, semua izin. Apa yang menjadi persyaratan dari PAUD semua kami lengkapi. Jemaat, KTP dan sebagainya, itu semua ada saat itu kami lengkapi dan kami penuhi. Sampai akhirnya mereka melakukan penolakan terus. Saat itu yang berbatas tanggal itu, yaitu rumah yang menjadi pengalaman dalam sekian, itu menolak secara tegas kalau tidak mau ada pembangunan rumah ibadah. Kemudian kami mengadakan pendekatan persuasif dengan melakukan berbagai macam mediasi, baik dari pihak kelurahan, kecamatan, sampai akhirnya FKUG sebagai wadah yang dipercaya pemerintah, perpanjangan pemerintah untuk meredam gejolak dan persoalan antar umat beragama. Kami mempercayai FKUG sebagai yang kompeten saat itu. Bahkan sampai saat ini kami percaya bahwa itu adalah tempat kami mengaji sebagai warga negara, ya, maksud yang memiliki hak beribadah. Dan terjadi memang karena gereja kami begitu mengancam. Yang kami inginkan hanya beribadah. Bahkan kami mengikuti semua aturan yang dikehendaki sampai dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi
hal yang menjadi alasan utama mengenai parkir. Kami sudah bekerja sama dengan pihak parkir, dalam hal ini kepala komunitas tempat dan lingkungan setempat, bahwa kami menjamin 100% ketika kami beribadah tidak akan ada yang terganggu keluar masuk di jalan itu. Yang kedua, supaya tidak ribut karena memang lagu dan apa, kami siap memasang peredam dan menjamin bahwa tidak ada satu suara pun yang akan terdengar sampai keluar. Yang ketiga, tidak ada kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keramaian-keramaian yang membuat penduduk setempat terganggu. Kami tidak ada kegiatan apapun. Jika persoalan ini tidak dituntaskan, maka kami akan menghadapi mereka yang mengganggu peribadatan orang lain sesuai dengan undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah Orde Baru. Jadi kita akan proses hukum kalau mereka akan mengganggu ibadah kami nanti. Kita sudah siapkan timnya, kami akan hadapi siapapun itu. Tidak boleh ada orang lain yang berangus hak sesama warga negara untuk beribadah. Nah, makanya karena kami menyebut bahwa Pemko Medan adalah mitra, kami tidak mau persoalan ini mencuat semakin melebar. Tapi jika diperlukan, karena kami juga mencermati, kalau belum ada persoalan yang lebih besar ataupun riak-riak di lapangan, biasanya aspirasi kita akan dibiarkan begitu saja. Dan seperti dengar Ibu Bapak, dinina-bobokan. Jadi bukan hanya tim hukum yang sudah kita siapkan, saya juga sudah sampaikan kepada ormas-ormas kesukuan, dan mereka siap untuk mendekap gereja ini. Percayalah, sekali percikan di lapangan, itu akan mengundang banyak pihak nanti masuk ke dalam. Kami tidak mau yang seperti itu, karena kami adalah sekali lagi mitra bagi semua desa. Mari kita gunakan hati nurani kita. Nanti kami akan datang Ibu, karena mereka saat ini beribadah di satu tempat yang sudah tidak layak lagi, di mana harus membopong lansia untuk masuk ke ruang ibadah. Betul Bu? Gunakan hati nurani, jangan sampai nanti di pengadilan akhir Tuhan menuntut hal itu dari kita. Karena kita percaya bahwa ini kita adalah Tuhan, dan semua kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita perbuat pada suatu hari. Ini berita dari Warta Pena Riau. Pelarangan bangun gereja heboh di Medan. Yang keberatan tutup paksa akses jalan. Polemik perizinan untuk mendirikan gedung Gereja Pantekosta Tabernakel atau GPT Kristus Jawaban yang berlokasi di Jalan Garu 5, nomor 10, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, tak kunjung selesai. Awalnya lahan gereja ini dibeli oleh Pendeta Michael H. Saimima dari pemilik lahan atau ahli waris Sri Hartati. Saat lahan dibeli tahun 2017, waktu itu tidak ada masalah yang muncul. Pemiliknya, Sri Hartati, setuju menjual tanahnya pada pihak gereja. Lahan pun dibayar dengan 2 tahap. Ini juga persetujuan antara penjual dan pembeli. Untuk pembayaran dilakukan dengan 2 tahap. Pertama dibayarkan sebesar 300 juta, tahap kedua dilunasi 300 juta. Total harga lahan dibeli sebesar 600 juta rupiah. Saat ini lahan tersebut sudah menjadi milik gereja GPT Kristus Jawaban. Dalam sertifikat tercantum denah atau gambar jalur masuk ke lokasi lahan dari Jalan Garu 5 berupa gang. Namun tidak dicantumkan berapa ukuran dan lebar dari gang masuk itu. 9 tahun lamanya pihak gereja menunggu surat rekomendasi dari FKUB kepada GPT Kristus Jawaban. Padahal seluruh persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi. Pada Kamis 5 Maret 2026 digelar pertemuan atau dialog bersama Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Kota Medan untuk permohonan surat rekomendasi kepada Gereja Pantekosta Tabernakel Kristus Jawaban. Dari pihak pemerintah hadir Kesbangspol Kota Medan, FKUB Kota Medan, Kecamatan, Kelurahan, dan Kepling. Sedangkan dari gereja hadir tim advokasi dari Majelis Umat Kristen Indonesia atau MUKI Sumatera Utara, jemaat, serta panitia pembangunan. Dalam pertemuan itu diawali paparan dari pihak gereja dengan menerangkan kronologi singkat soal upaya serta kerja keras mereka memperjuangkan untuk memperoleh izin dari pemerintah. Mulai dari kantor kelurahan mereka sudah sering mengadakan pertemuan bersama pengurus gereja. Selain itu, pengurus pun sudah bolak-balik ke kantor kecamatan.
Segala upaya yang dilakukan tak lain pengurus gereja patuh dan taat pada pemerintah, sesuai dengan ajaran penganut Kristen. Namun 9 tahun berjuang sambil menanteng berkas-berkas kesana kemari, hingga berujung digelar dialog langsung bersama FKUB Kota Medan, tak juga memperoleh kepastian pada pertemuan itu. Dengan digelarnya beberapa pertemuan dengan pihak kelurahan, kecamatan, hingga FKUB Kota Medan, selama itu pula pengurus gereja mulai lelah dan capek berjuang. Pihak gereja mengatakan 9 tahun bukan waktu singkat untuk dilalui bersama. Adanya pertemuan hari ini harapan di awal pihak gereja membawa kabar gembira untuk disampaikan kepada seluruh pengurus gereja, pelayan, majelis, dan jemaat. Akan tetapi harapan itu sirna, karena pihak gereja tidak memperoleh suatu jaminan dan kepastian dari pihak pemerintah. Sebab FKUB Kota Medan dan dinas terkait harus turun lebih dahulu ke lapangan untuk melihat serta memastikan permasalahan yang terjadi. Pertemuan yang berlangsung kurang lebih 3-4 jam tersebut, kesimpulan yang didapat masih mengambang, sehingga Ketua DPW MUKI Sumatera Utara Dedi Maurits Simanjuntak harus bersuara lantang demi membela hak warga negara dalam hal ini GPT Kristus Jawaban. Dedi Maurits menjawab seluruh pemaparan dan pernyataan yang disampaikan oleh FKUB Kota Medan, Kesbangspol, kelurahan, dan kecamatan maupun pihak terkait yang hadir pada pertemuan. Ia menegaskan pemerintah harus berani mengambil sikap tegas, karena menurutnya ketika negara mengambil keputusan yang tegas, maka tidak ada yang berani melawan itu. Dedi pun memberi contoh, ketika kasus penolakan gereja GEKI, di saat negara hadir mengambil sikap, apakah ratusan orang yang menolak kuasa untuk melawan pemerintah? Ketika pemerintah berani mengambil sikap di hadapan rakyatnya sendiri, tidak ada yang berani menabrak keluarnya izin tersebut, dan siap untuk mengambil risiko, dan hal itu sudah terbukti saat gereja GEKI di Marelan, tegas Dedi. Ketika pemerintah sudah mengambil sikap, imbuh Dedi, apakah ada yang berani menabrak dan berhadapan dengan hukum? Tentu kata dia tidak ada yang berani. Sementara terkait masalah GPT Kristus Jawaban hanya segelintir orang yang menolak. Hanya 2 oknum anggota masyarakat menolak pembangunan gereja tersebut. Makanya kami menyampaikan bahwa kenapa ini bisa muncul tiba-tiba, kita duduk bersama kembali. Kami mendapatkan informasi bahwa kasus ini belum selesai. Sehingga kami datang dan menampung aspirasi itu menyampaikan kepada mitra kami, Pemko Medan. Pungkas Dedi di ruang pertemuan. Selain itu dipaparkan bahwa persoalan GPT Kristus Jawaban itu sudah menjadi pembahasan di gereja-gereja Pantai Kosta. Pada waktu Kongres GPIP telah disampaikan secara langsung bahwa ada persoalan dari gereja GPT, sehingga pihak MUKI Sumut diutus untuk menuntaskan persoalan ini. Jadi yang kita kerjakan ini adalah bagian dari aspirasi umat yang perlu kita garis bawahi secara bersama-sama. Menurut kami bahwa 9 tahun itu bukan waktu yang wajar lagi. Setiap perjuangan, setiap usaha harus ada ujungnya. Sehingga harus ada keputusan yang diambil dari persoalan ini. Dedi Maurits berharap negara tidak boleh diatur oleh segelintir oknum masyarakat. Dan perlu digarisbawahi, persoalan GPT Kristus Jawaban di eksternal dan internal memang ada oknum pendeta yang tidak setuju. Akan tetapi ada juga yang non-Kristen yang setuju. Tapi menurut kami sekali lagi, kalau keberatan ini dijadikan alasan sampai kiamat, menurut saya kasus ini tidak akan selesai. Jadi kami tegaskan, bahwa konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan, di mana perlindungan negara terhadap rakyatnya, harus nyata diberikan negara. Selain itu, jika konstitusi kalah dengan kesepakatan, maka yang ada hanya diskusi dan mediasi berkali-kali terus-menerus tanpa ada ketegasan dari pemerintah. Maksud Dedi, perjuangan oleh GPT Kristus Jawaban ini sudah terlalu panjang mediasinya. Kami saat ini berada dalam posisi meminta, bahkan menuntut perlindungan dari negara atas kasus ini. Karena sudah berlangsung 9 tahun hanya diskusi dan mediasi terus tanpa ada ujungnya. MUKI Sumut akan proses hukum dengan KUHP baru yang menghalangi beribadah. Ketua DPW MUKI Sumatera Utara Dedi Maurits Simanjuntak menegaskan, jika ada kelompok atau siapapun yang mencoba menghalangi jemaat GPT Kristus Jawaban untuk beribadah, pihaknya akan memproses hukum orang tersebut dengan KUHP baru disahkan pemerintah. Tidak hanya itu,
MUKI Sumatera Utara pun akan siap menghadapi bagi siapapun yang berusaha mengganggu peribadatan Jemaat GPT Kristus Jawaban saat melangsungkan kegiatan peribadatan di gerejanya. Jika persoalan ini tidak dituntaskan, maka kami akan menghadapi mereka yang mengganggu peribadatan orang lain sesuai dengan undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah KUHP baru. Kita akan proses hukum kalau mereka datang dan berani mengganggu ibadah nanti, tegasnya. Pihaknya pun telah menyiapkan tim advokasi untuk menghadapi siapapun, karena kata Dedi, tidak boleh ada orang yang memberangus hak sesama warga negara untuk beribadah. Oleh karenanya, selaku mitra Pemko Medan, pihaknya tidak menginginkan persoalan itu mencuat kemana-mana, sehingga makin melebar tanpa arah. Dia juga tidak ingin masalah ini dinina-bobokkan oleh pemerintah. Sebab sejauh yang diketahui dan setelah dicermati selama ini, jika belum ada persoalan yang lebih besar atau riak-riak di lapangan biasanya, imbuh Dedi, aspirasi akan dibiarkan begitu saja seperti dinina-bobokkan. Bukan hanya tim hukum yang kita siapkan, saya juga sudah menyampaikan pada ormas-ormas kesukuan, dan mereka siap membackup gereja ini. Percayalah, sekali percikan di lapangan akan mengundang banyak pihak masuk ke dalam. Kami tidak mau seperti itu karena kami adalah mitra pemerintah, tukasnya. Dedi mengajak semua pihak untuk menggunakan hati nurani terkait persoalan GPT Kristus Jawaban ini, karena saat ini mereka beribadah di tempat yang sudah tak layak, di mana jemaat yang lansia harus digotong masuk ke ruang ibadah. Mari kita gunakan hati nurani, jangan sampai nanti di pengadilan akhir Tuhan menuntut hal itu kepada kita, karena kita percaya bahwa pemilik hidup ini adalah Tuhan, dan semua harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita perbuat pada suatu hari nanti, ucapnya. Diketahui, sebelum lahan gereja dibeli, jumlah jemaat saat itu masih sedikit. Seiring waktu berjalan, jumlah jemaat pun makin bertambah. Pihak gereja sepakat untuk mengumpulkan dana supaya bisa membeli lahan tempat mendirikan gedung gereja. Dalam kurun waktu 3 bulan, masih tahun 2017, terkumpul dana 300 juta dan dimulailah mencari lahan atau tempat di mana akan dibangun gedung gereja. Ditemukanlah lahan milik Sri Hartati yang sekarang ini sudah berdiri gedung gereja Pantekosta Tabernakel Kristus Jawaban. Diketahui, Sri Hartati merupakan ahli waris. Saat itu, surat alas hak berupa sertifikat hak milik atau SHM tidak ada di tangan pemilik karena sedang diagunkan ke bank. Pinjaman bank milik Sri Hartati tidak sanggup lagi meneruskan cicilannya di bank. Tidak hanya Sri yang menggunakan sertifikat tersebut sebagai agunan di bank, namun sudah ada beberapa orang diduga saudara dari Sri memakai sertifikat itu sebagai jaminan untuk meminjam dana dari bank. Jalan masuk ke lahan milik GPT Kristus Jawaban yang melalui gang seperti tercantum di sertifikat dalam denah lokasi, di sebelah gang atau di depan lahan adalah milik keluarga Sri Hartati yang getol menolak pembangunan gereja GPT di lahan tersebut. Berselang waktu yang cukup lama, pihak gereja memutuskan untuk memasang sebuah pamflet bertuliskan, lahan ini adalah milik gereja Pantekosta Tabernakel Kristus Jawaban. Tujuan pamflet itu tak lain adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan lahan tersebut dalam waktu lama sempat kosong tanpa ada aktivitas. Setelah pamflet dipasang pihak gereja, mulailah muncul penolakan pembangunan. Anehnya, penolakan itu justru datang dari keluarga Sri Hartati yang awalnya saat penjualan pada pihak gereja tidak ada masalah apapun. Tak hanya menolak, keluarga Sri Hartati malah menutup seluruh akses jalan menuju gereja tersebut dengan cara mendirikan bangunan permanen di gang sampai saat ini. Dengan kerendahan hati, pihak gereja selaku pemilik lahan yang telah dibeli, akhirnya melakukan mediasi dengan keluarga Sri Hartati di kantor kecamatan. Namun hingga saat ini tidak ada titik temunya. Diketahui, alasan lain dari keluarga Sri Hartati menolak pembangunan gereja tersebut, mereka marah dan bertanya ke pihak gereja mengapa lahan tersebut dibeli tanpa bertanya pada keluarga lainnya. Dalam hal ini, adik dari Sri yang memiliki lahan di depan gereja. Alasan tersebut terkesan dibuat-buat karena pemilik lahan atau ahli waris adalah Sri Hartati merupakan anak paling tua. Tetapi meskipun begitu, pihak gereja dengan tulusnya telah meminta maaf kepada keluarga Sri Hartati. Bahkan legowo mengaku salah. Setelah 3 tahun lamanya lahan terbengkalai karena tidak ada akses masuk yang bisa dilewati ke lokasi tersebut, seorang warga yang memiliki lahan di sebelah gang yang tadi dibangun bangunan permanen untuk menutup akses satu-satunya, merasa kasihan akhirnya warga itu menjual tanahnya berukuran 3 x 12 meter kepada gereja seharga 280 juta. Harga itu menurut pihak gereja cukup mahal, namun harus dibeli lantaran akses jalan menuju gereja sangat mendesak dan dibutuhkan sekali untuk kepentingan jemaat. Meskipun sudah dibeli, karena warga yang menjual seorang janda dan rumahnya sedang renovasi, pihak gereja menawarkan kepada janda tersebut untuk tetap boleh tinggal di rumah lama yang sudah menjadi milik gereja. Tidak hanya itu, pihak gereja pun mentanggung-jawabi kehidupan sang janda tersebut dengan mempekerjakannya di bagian kebersihan sekaligus menjaga lahan milik GPT Kristus Jawaban itu.
Lebih lanjut, Ketua MUKI Sumut Dedi Maurid Simanjuntak berharap kepada pemerintah agar lebih cepat minimal 2 atau 3 bulan ke depan, Pemko Medan dapat menepati janjinya, karena pada dasarnya sudah dicapai beberapa kata sepakat. Kami meminta kepada seluruh masyarakat Kota Medan untuk ikut sama-sama mengawal persoalan ini, sehingga didapatkan sebuah kepastian hukum bagi Gereja GPT Kristus Jawaban, yaitu izin di mana menaungi hak mereka untuk beribadah. Ujar Dedi Maurid Simanjuntak. Terbang tinggi bagaikan seekor raja wali. Walaupun badai topan menerpa, ku pastikan lalui. Sebab Yesuslah Tuhanku yang menjagaku selalu. Walaupun ku lewati lembah yang gelap dan sunyi, ku takkan takut ataupun gentar, sebab Dewa di sisi. Sebab Yesuslah gembalaku, terang bagi jalanku. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku kan terbang tinggi di dalam naungan sayapnya. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku menari dan ku bernyanyi bagimu Yesus Tuhan Rajaku. Terbang tinggi bagaikan seekor raja wali. Walaupun badai topan menerpa, ku pastikan lalui. Sebab Yesuslah Tuhanku yang menjagaku selalu. Walaupun ku lewati lembah yang gelap dan sunyi, takkan takut ataupun gentar, sebab Dewa di sisi. Sebab Yesuslah gembalaku, terang bagi jalanku. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku kan terbang tinggi di dalam naungan sayapnya. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku menari dan ku bernyanyi bagimu Yesus Tuhan Rajaku. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen? Emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan Iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus.
Jangan lupa bagikan video ini dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.